Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita kembali lagi bertemu di pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Dan di pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada surat Al-Quraisy dan juga surat Al-Asr. Tujuan daripada pembelajaran kali ini, yang pertama diharapkan siswa dapat menjelaskan arti dan isi kandungan surat Al-Quraisy dan juga surat Al-Asr. Kemudian siswa dapat melafalkan dan menuliskan Quran surat Al-Asr dan juga surat Al-Quraisy. Dan yang ketiga, siswa dapat mengamalkan hikmah dari isi kandungan surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mengenai surat Al-Asr dan surat Al-Quraisy. Surat Al-Asr ini mempunyai arti waktu atau masa. Kemudian Quran surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, menempati urutan surat yang ke-103 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Dan yang keempat, golongan surat dari Al-Asr adalah golongan surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Kemudian selanjutnya mengenai surat Al-Quraisy. Nah, Al-Quraisy diambil dari nama suku di daerah Arab yang mendapat kepercayaan untuk menjaga Ka'bah atau Baitullah. Kemudian Al-Quraisy ini terdiri dari 4 ayat dan menempati urutan surat yang ke-106 dari 114 surat di dalam Al-Quran. Golongan surat Al-Quraisy tergolong ke dalam golongan surat Makkiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Asr dan juga surat Al-Quraisy. Di ayat 1, Allah bersumpah dengan atas nama waktu, ya, atas nama masa, wal asri, demi waktu. Nah, artinya Bani Adam itu kita, ya, keturunan Nabi Adam alaihi salam, bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Jadi tanpa kita sadari, sebenarnya kita terus bergerak melakukan berbagai macam kegiatan, berbagai macam perbuatan, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Dan di ayat keduanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar ada dalam kerugian. Dan di ayat ketiga menjelaskan yang terhindar dari kerugian adalah orang yang beriman dan beramal soleh, ya. Nah, dari kesimpulan surat Al-Asr, bahwasanya kita harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin, memanfaatkan waktu pada hal yang baik, memanfaatkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tidak tergolong ke dalam orang-orang yang merugi. Dan selanjutnya mengenai isi kandungan surat Al-Quraisy. Di ayat pertama menjelaskan tentang kebiasaan suku Quraisy yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Nah, kemudian di ayat keduanya mengisahkan perjalanan orang-orang Quraisy, mereka berdagang pada saat musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin tiba, mereka berdagang ke negeri Yaman. Apabila musim panas tiba, mereka berdagang ke negeri Syam. Nah, selama perjalanan mereka berdagang, Allah memberikan kenikmatan yang sangat banyak kepada mereka. Mulai dari mereka diberikan rezeki yang cukup, tidak merasakan kelaparan ataupun kehausan. Kemudian mereka diberikan rasa aman. Selama perjalanan tidak pernah ada orang-orang yang mengganggu perjalanan orang-orang Quraisy ketika ingin berdagang. Nah, semua kenikmatan itu Allah berikan kepada orang-orang Quraisy agar orang-orang Quraisy bisa bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan.
Kemudian di ayat ketiga Allah mengingatkan agar selalu beribadah kepada Allah pemilik Ka'bah dan selalu bersyukur memanfaatkan rezekinya untuk berkhidmat kepada Baitullah, kebanggaan mereka. Jadi Allah sudah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa kepada orang-orang Quraisy. Nah, oleh karena itu Allah memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah dan berkhidmat kepada Baitullah atau Ka'bah. Dan di ayat keempat, kenikmatan yang diberikan berupa rizki, rasa aman, dan ketentraman. Berupa rizki misalnya seperti makanan yang melimpah, kemudian rasa aman ketika mereka melakukan kegiatan, dan ketentraman mereka bisa hidup dengan rukun. Itu merupakan salah satu nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Nah, kesimpulan dari surat Al-Asr dan Al-Quraisy, sebagai umat manusia kita tidak lupa dengan waktu yang diberikan oleh Allah, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi apa saja yang Allah larang, agar kita senantiasa ada dalam kebaikan, tidak termasuk ke dalam orang-orang yang merugi, dan kita pun digolongkan sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu untuk pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.